Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu nggak sih? Iya dong, masa langsung hitung-hitungan? Oke, mari kita mulai. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2. Di video kali ini, kami akan membahas analisis suku bunga motor Revo V menggunakan metode interpolasi linear. Terus, kenapa sih kita milih topik ini? Soalnya kalau kita lihat brosur, Biasanya cuma ada tenor, DP, dan brosur angsuran. Padahal, yang bikin orang justru penasaran itu, Berapa sebenarnya bunga yang kita bayarkan? nah lewat video ini, Kami menghitung dan menganalisis suku bunga kredit per periode. biar lebih jelas dan nggak hanya lihat angsuran brosur saja. Oke, kalau begitu, cus nonton video kami. Dalam kehidupan sehari-hari, uang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun terkadang dana mereka tidak mencukupi, jadi mereka meminjam uang ke lembaga keuangan. Namun ketika mengembalikannya, mereka harus membayarnya dengan bunganya. Begitupun dengan transportasi. Kehidupan sekarang, transportasi sangat tinggi dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya motor menjadi pilihan utama mereka karena praktis dan cukup murah. Pada tahun 2025, jumlah motor di Indonesia sangat tinggi, sekitar 140 juta lebih. Jadi tidak heran ketika kredit motor laris, karena kebanyakan masyarakat tidak bisa membelinya secara cash. Masalahnya, di brosur terkadang tidak tertulis bunganya, yang hanya tertera itu hanya DP, tenor, dan juga angsuran. Jadi penelitian kali ini kami akan mencari suku bunga efektif untuk brosur motor Revo V. Tujuannya agar kita bisa mengetahui seberapa besar bunganya dan masyarakat dapat melihat yang mana tenor yang cukup untuk mereka beli. Pada artikel penelitian ini dibagi menjadi 5. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan, dan kesimpulan. Suku bunga adalah persentase tertentu yang digunakan untuk menentukan besarnya biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan sejumlah dana dalam periode waktu tertentu. Nah, dalam kegiatan berinvestasi atau menabung, suku bunga berfungsi sebagai imbalan yang diterima penabung atas dana yang mereka titipkan kepada lembaga keuangan. Kemudian dalam suku bunga ada yang dikenal dengan istilah anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu, baik itu yang sudah ditentukan sebelumnya maupun yang bergantung pada kondisi tertentu. Nah, contoh penerapannya itu seperti kredit motor, mobil, maupun pembayaran bunga pada suatu investasi. Nah, konsep anuitas ini kita gunakan karena angsuran kredit motor merupakan pembayaran tetap setiap bulan yang terdiri dari pokok dan bunga. Nah, apa sih hubungan antara pinjaman, angsuran, dan bunga? Nah, besaran pinjaman sama dengan total seluruh angsuran saat dibayarkan selama periode ke N, yaitu dituliskan P sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai A ke N, di mana A itu merupakan angsuran pokok dan P itu merupakan nilai pinjaman. Kemudian pada sistem tertentu angsuran tidak selalu sama. Angsuran pokok pada periode kedua lebih besar dari angsuran pokok periode pertama karena dihitung berdasarkan faktor pertumbuhan 1 plus R. Karena angsuran pokok tiap periode bertambah secara tetap berdasarkan 1 plus R, maka angsuran pokok akan membentuk barisan geometris, yaitu P sama dengan A1 ditambah A1 dikali 1 ditambah R ditambah A1 dikali 1 ditambah R pangkat 2 sampai A1 dikali 1 tambah R pangkat N dikurang 1. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai P, yaitu A1 dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 per 1 ditambah R dikurang 1. Nah, saat ini disederhanakan akan menghasilkan persamaan P sama dengan A1 dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 per R. Dari bentuk ini kita memperoleh persamaan
untuk mencari nilai angsuran pokok pada periode pertama, yaitu A1 sama dengan PR per 1 ditambah R pangkat N dikurang 1. Nah, selama setiap angsuran A terdiri dari dua bentuk yaitu A1 dan B1, di mana A1 ini adalah angsuran pokok periode pertama dan B1 ini merupakan bunga periode pertama. Nah, kemudian ditulis dalam bentuk A sama dengan A1 ditambah B1. Kemudian karena bunga periode pertamanya merupakan P dikali R, sehingga bentuknya menjadi A sama dengan A1 ditambah P dikali R. Kemudian saat A1 dikeluarkan menghasilkan persamaan A1 sama dengan A dikurang P dikali R, sehingga menghasilkan persamaan A dikurang P dikali R sama dengan PR per 1 ditambah R pangkat N dikurang 1. Kemudian kita menghitung A, sehingga menghasilkan bentuk persamaan A sama dengan PR ditambah PR per 1 ditambah R pangkat N dikurang 1. Kemudian kita sederhanakan sehingga persamaannya menjadi A sama dengan PR dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 ditambah PR per 1 ditambah R pangkat N dikurang 1. Dari proses penyederhanaan ini kita menghasilkan persamaan akhir, yaitu A sama dengan PR per 1 dikurang 1 ditambah R pangkat minus N. Dari bentuk ini kita menghasilkan persamaan untuk menghitung angsuran, yaitu A sama dengan PR dikali 1 ditambah R pangkat N per 1 ditambah R pangkat N dikurang 1. Kemudian kita menggunakan metode interpolasi untuk mencari nilai yang mendekati nilai suku bunga yang kita peroleh dari nilai R, dua nilai R yang kita cari menggunakan persamaan P sama dengan A dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 per R dikali 1 ditambah R pangkat N, di mana saat kedua ruas dibagi dengan A menghasilkan persamaan akhir, yaitu P dikurang A sama dengan 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 per R dikali 1 ditambah R pangkat N. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi linear. Interpolasi linear adalah salah satu metode interpolasi paling sederhana. Digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data dengan menghubungkannya menggunakan sebuah garis lurus. Semisal dalam kurva ini kita akan menentukan nilai X dan Y berdasarkan rumus yang dihasilkan dari kurva di atas. Jika kita ingin mendapatkan X, maka kita akan memindahkan ruas, yaitu menjadi X1 tambah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 dikali dengan X2 kurang X1. Jika kita ingin mencari nilai Y berdasarkan rumus tersebut, kita akan menggunakan Y1 ditambah X kurang X1 per X2 kurang X1 dikali dengan Y2 kurang Y1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan di bidang matematika keuangan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu menentukan objek penelitian, yaitu motor Honda Revofit yang digunakan sebagai contoh perhitungan pembiayaan kredit. Yang kedua, mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari brosur angsuran meliputi harga motor, uang muka, tenor, dan besar cicilan. Yang ketiga, menghitung nilai pinjaman dan total angsuran serta membandingkan besar cicilan pada setiap pilihan tenor kredit. Yang keempat, menghitung suku bunga efektif dengan menggunakan rumus anuitas. Yang kelima, mencari suku bunga dengan menggunakan metode interpolasi linear agar hasil perhitungannya mendekati faktor anuitas yang sesuai. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, saya akan membahas analisis suku bunga kredit dari motor Revofit dengan tenor 12 bulan dan total DP itu 1.950.000 dan angsuran 2.006.000. Yang pertama itu kita cari besar pinjamannya, yaitu harga motor dikurang dengan total DP. Harga motornya itu 19.110.000 dikurang 1.950.000 menghasilkan 17.160.000. Ini sebagai pinjaman pokoknya.
Terus angsuran 2.600.000, terus tenornya itu 12 bulan. Untuk mencari suku bunga efektif kita menggunakan rumus anuitas yang ini, maka diperoleh nilai P per A itu sama dengan pinjaman pokok dibagi dengan angsuran menghasilkan 8,554337. Ini adalah nilai target yang ingin kita dekati. Untuk mencari nilai R itu tidak bisa secara langsung, maka digunakan dua metode. Yang pertama metode coba nilai dan metode interpolasi linear. Kita R1-nya sama dengan 5%. Maka dimasukkan ke dalam rumusnya menghasilkan 8,863260. Ini masih lebih besar dari nilai yang ingin kita dekati. Maka kita cari R2 lagi. R2-nya itu 5,63%. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan ini 8,554337. Nah, setelah itu untuk mencari nilai R yang lebih akurat lagi, kita menggunakan metode interpolasi linear. R dikurang dengan R1 dibagi R2 kurang R1. Seperti ini. Maka dimasukkan nilai fungsi R1, nilai fungsi R2, maka menghasilkan seperti ini. Terus kita masukkan lagi ke rumus metode interpolasi linear untuk mencari R-nya, yaitu R2 dikurang R1 dikali Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 ditambah dengan R1. Kita masukkan R2-nya 5,63% dikurang R1-nya 5%. Ini Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama J dengan R dikurang R1 per R2 dikurang R1 ditambah 5%. Setelah dijumlahkan keseluruhan ini menghasilkan suku bunga dengan 5,63445%. Ini adalah suku bunga per periode dengan tenor 12 bulan. Menjelaskan tentang analisis suku bunga kredit dari motor Revofit F1 dengan tenor 24 bulan dengan menggunakan DP Rp2.400.000 dan dengan angsuran per bulannya yaitu Rp1.203.000. Kita akan mencari pertama yaitu nilai P, harga motor dikurang total DP yaitu Rp19.110.000 dikurang dengan Rp2.400.000. Kita akan mendapatkan Rp16.110.000 yaitu sisa angsuran yang harus dibayar dengan total 24 bulan. Dengan angsuran yang harus dibayar yaitu Rp1.203.000 menandakan A dengan N itu sedangkan 24 bulan. Berdasarkan formula P per A itu maka diperoleh nilai Rp16.710.000 berdasarkan diketahui dan dibagi dengan Rp1.203.000. Maka kita akan mendapatkan nilai 13,89027. Cara pertama adalah kita mencari nilai R1 dengan menggunakan perkiraan acak 4,9% dengan dimasukkan dengan rumus PA yaitu 1 ditambah 4,9% berpangkat 24 dikurang 1 dibagi dengan 4,9% dikali dalam kurung 1 tambah 4,9% berpangkat 24. Kita akan mendapatkan nilai 13,994.000. Lebih dari nilai PS sebelumnya. Maka kita mengambil perkiraan acak lagi yaitu R2 4,93% dimasukkan ke dalam rumus PA dengan 1 tambah 4,93% berpangkat 24 dikurang 1 per 4,93% dikali dengan dalam kurung 1 tambah 4,93% berpangkat 24 menghasilkan 13,89309. Maka kita menggunakan metode interpolasi linear dengan rumus R kurang R1 per R2 kurang R1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Di sini kita akan mencari R, maka rumus yang digunakan yaitu dalam kurung R2 kurang R1 dikali dengan Y kurang Y1
per Y2 kurang Y1 ditambah dengan R1. Berdasarkan rumus kita memasukkan nilai yang sudah didapatkan, yaitu R2 4,93% dikurang R1-nya 4,9% dikali nilai Y-nya yaitu 13,89027 kurang Y1 13,89309 per nilai Y2 yaitu 13,94000 dikurang Y1 13,89309 ditambah 4,9% menghasilkan nilai R yaitu 4,93208%. Kali ini kita akan membahas analisis suku bunga kredit motor Revo Fit FI dengan tenor 36 bulan. Total DP-nya itu 2.900.000 dengan angsuran 972.000 per bulan. Diketahui pinjaman pokok, angsuran dan total dan tenornya. Cara mencari pinjam pokoknya itu harga motor dikurang total DP. Harga motornya sendiri itu 19.110.000 dikurang total DP 2.900.000. Hasilnya itu 16.210.000. Angsurannya itu 972.000, tenornya itu 36 bulan. Selanjutnya, berdasarkan formula pinjam pokok dibagi angsuran dengan rumus 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 per R dikali 1 tambah R pangkat N. Diperoleh nilai P per A sama dengan 16.210.000 dibagi 972.000 menghasilkan 17,48651. Karena kita sudah mendapatkan nilai P per A-nya, selanjutnya kita akan mencari nilai yang mendekatinya, yaitu menggunakan 2R, R1 dan juga R2. R1-nya sendiri itu 4,83%, R2-nya itu 4,63%. Untuk R1-nya yaitu P per A sama dengan 1 ditambah 4,83% pangkat 36 dikurang 1 per 4,83% dikali 1 tambah 4,83% pangkat 36 per sama dengan 16,93. Untuk R2-nya 4,63% dengan P per A sama dengan 1 ditambah 4,63% di pangkat 36 dikurang 1 per 4,63% dikali 1 tambah 4,63% pangkat 36 hasilnya 17,36. Karena R1 tidak mendekati P per A 17,861 masih di bawahnya, kita akan mengambil R2 yaitu 4,63% dengan hasil 4,36. Karena kita telah menemukan nilai yang mendekatinya, selanjutnya kita akan mencari metode interpolasinya dengan rumus R dikurang R1 per R2 dikurang R1, yaitu 17,48651 dikurang 16,93 per 17,36 dikurang 16,93, atau R kurang 4,83% per 4,63% dikurang 4,83%. Dengan R sama dengan 4,63% dikurang 4,83% dikalikan dengan 17,48651 dikurang 16,93 per 17,36 dikurang 16,93 ditambah dengan 4,83%. Hasil akhirnya itu 0,04576804 atau bisa ditulis dengan 4,5768%. Berdasarkan hasil analisis suku bunga kredit motor Revo Fit FI yang ada pada tabel ini, dapat dilihat bahwa hubungan antara tenor, DP, dan suku bunga per periode tidak selalu bersifat linear. Tenor yang lebih pendek seperti tenor 12 bulan menghasilkan suku bunga paling tinggi sekitar 5,63% dengan jumlah angsuran yang paling besar. Seiring bertambahnya tenor, suku bunga per periode cenderung mengalami penurunan, seperti tenor 18 hingga 36 bulan. Namun, pada tenor 48 bulan, terjadi sedikit kenaikan
suku bunga per periode. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya tenor bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi besarnya bunga. Selain tenor, perbedaan jumlah DP juga mempengaruhi besarnya angsuran dan suku bunga per periode. DP yang lebih besar menghasilkan besar angsuran yang lebih kecil dan suku bunga per periode yang relatif lebih rendah. DP yang lebih rendah pula menghasilkan bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya angsuran dan suku bunga per periode pada motor repo Fitvi tidak hanya dipengaruhi oleh lama tenornya saja, tetapi dipengaruhi oleh kombinasi antara tenor dan jumlah DP-nya, dan juga dipengaruhi oleh kebijakan lembaga pembiayaan itu sendiri.